Karena aset Pemkot masih banyak Pak yang belum bersertifikat. Bukankah Pemkot sudah memiliki data aset ini udah sejak lama? Dari 8.000 aset tapi baru 59% yang sudah tersertifikasi. Bukankah selama ini secara administrasi Pemkot mestinya sudah punya bukti kepemilikan? Nah, seterusnya bersama ya Pak ya. Ini masalah kenapa bisa lama, apakah ada penyalahgunaan kewenangan oknum dan seterusnya. Silakan, saya ke Pak Kaban. Nggih, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk aset-aset ini sudah kita usulkan semua ke BPN, tapi karena ada kendala-kendala teknis seperti double pencatatan, itu memang harus kita clearkan. Jadi contoh ada tanah yang kita pencatatan ada di kita, kemudian ada di provinsi, ya itu kita harus ketemu bersama. Mau dicatatkan di mana, di sana atau di sini. Kalau dicatatkan di sana, di tempat kita hapus. Kemudian ada yang masih sengketa. Nah, ini yang masih belum, yang kurang ini tinggal yang bermasalah itu tadi. Jadi kita harus penyelesaiannya satu-satu. Jadi ya alhamdulillah kita jalan terus, ya Pak Otlan untuk sertifikasi, dan kita selalu koordinasi dengan BPN 1 dan BPN 2 Mbak Restu. Jadi masih proses terus kita. Masih berproses ya Masih Pak? berproses, nggih. Oke, tapi bukan berarti diem. Iya, Atau terus. Pak Wali Kotanya teriak-teriak dulu, teman-teman dari PD langsung bergerak. Kalau diteriaki Pak Wali langsung tambah kenceng. Dan harus teriak ya Apalagi Pak Wali teriaknya juga ke KPK. KPK-nya turun, sudah dipanggili semua sudah. Langsung lemes ini ya. Pak Arief Rakosal ya, tentang aset Pemkot nih. Kalau ada lahan surat ijo yang lama mangkrak Pak, umpamanya udah tidak dimanfaatkan langsung ya, apakah bisa dialihfungsikan menjadi fasum sesuai yang kami butuhkan warga? Mengingat banyak lingkungan RW yang masih belum punya fasum. Satu, apakah lahan surat ijo tersebut bisa ditransaksikan atau diperjualbelikan? Karena saya lihat banyak tuh Pak di marketplace yang menawarkan properti bersertifikat ijo dan harganya bisa miliaran dengan alasan lokasinya strategis dekat tengah kota. Dua, ini penting banget Pak untuk direspon. Sekaligus tadi ada Pak Haryadi, mohon Pak, wilayah kami belum punya balai RW di Keramat Jajar Tunggal. Apakah tidak ada alokasi khusus dari Pemkot yang bisa memfasilitasi kami, mungkin ada aset terdekat yang mangkrak gitu Pak. Ini di RW 4 Keramat Jajar Tunggal. Mungkin bisa kita catat ya Pak ya untuk dicek. Monggo silakan Pak Samsul. Nggih. Jadi kalau untuk tanah yang sudah ada IPT-nya atau sudah ada surat ijonya, kemudian mau dipakai untuk ini ya, untuk program apa tadi ya? Untuk alih fungsi ya Pak ya, misalnya buat balai RW begitu Pak. Ya boleh itu bisa. Jadi tanah untuk fasum bisa ya Pak? Untuk fasum bisa, tapi kalau itu ada IPT-nya atau ada pemiliknya, itu kita cabut dulu. Ya, jadi kita cabut dulu. Dan mencabut ini enggak sembarangan bisa nyabut kita, karena harus ada pelanggaran dan lain-lain baru bisa kita cabut. Atau kita ada kebutuhan untuk kantor atau untuk fasilitas umum dan lain-lain, itu bisa kita cabut dan bisa dialihfungsikan juga. Tadi Pak Samsul jelasin di awal ada penilaian, assessment yang sangat mendalam dulu. Nggih. Baru nanti bisa diputuskan ya Pak. Iya, betul. Kemudian yang untuk tanah surat ijo yang dijual belikan, itu sebetulnya yang dijual belikan bukan tanahnya tapi bangunannya. Ya, karena tanahnya tanah Pemkot, bangunannya milik mereka. Tapi kalau jual beli rumah yang surat ijo itu bahaya nggak sih Pak? Sebetulnya enggak sih, karena nanti kan bisa dibalik nama. Ketika Mbak Restu beli bangunannya, kemudian Mbak Restu usulkan balik nama, nanti dibalik nama atas namanya Mbak Restu. Bisa saja dan boleh saja bisa, tapi kalau surat ijo mau dilepas, artinya mau dijual surat ijonya, itu seperti yang saya sampaikan tadi bisa, tapi harus ada appraisal, kemudian harus ada persetujuan dewan, karena ini merupakan aset, pemerintah kota. Jadi prosesnya panjang kalau mau beli tanahnya. Mau beli tanahnya, kalau bangunannya, tanahnya masih tetap milik kita, itu lebih simpel. Ini bagiannya Bu Nuriyah Irham ya. Pemindahan barang milik daerah. Oke, sayangnya waktu kita singkat dan terbatas. Saya mungkin sedikit lagi Mbak Restu. Nanti sebelum closing boleh Pak, tapi saya Pak Hotlan dulu ya. Ada bagian persengketaan ini loh Pak ya. Nanti closingnya Pak Kaban ini. Ya, siap. Pak Hotlan, monggo Pak, silakan. Apa yang mesti harus dipahami oleh masyarakat dalam hal
Bapak kan sebagai pengamanan dan penanganan sengketa barang milik daerah ya Pak ya. Silakan Pak. Jadi Ibu, izin Pak Kaban, jadi pemanfaatan dan pengamanan aset ini dua hal yang saling terkait. Artinya ketika aset-aset itu kita upayakan sertifikasi, juga tidak bisa hanya mengandalkan upaya dari pemerintah. Ya. Dalam pengamanan aset ini kami banyak dibantu dari polisi. Kejaksaan ada tiga, Bu. Kejaksaan Tinggi, Kejari Surabaya, Kejari Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Tanjung Perak, Polda, dan juga masyarakat. Artinya ketika aset-aset ini hanya kita pasang papan, patok, pagar, tapi keterbatasan kami untuk pengamatan. Nah, inilah Iya, kami betul, Pak. mohon bantuan dari masyarakat sehingga nanti bisa menginfokan kepada pemerintah kota yang terdekat, dalam hal ini kelurahan kecamatan, sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk pengamanan. Kembali lagi, kami tidak bisa sendiri. Nanti yang disampaikan Pak Kaban tadi, pemanfaatan itu juga salah satu bentuk pengamanan. Karena pengamanan terbaik menurut kami adalah tanah itu dimanfaatkan. Betul. Karena kalau orang sekarang ini melihat tanah-tanah kosong, mungkin ya Bu, mungkin itu berpikirnya tuh jadi, oh ini tanahnya sopo galo sing duwe gitu Tanah kan. mbahku. Padahal ini tanahnya negara. Kalau tanahnya Iya, pemerintah iya. itu yang berkepentingan bukan hanya pemerintah daerahnya saja, Betul. tetapi semua. Makanya pemerintah Kota Surabaya dalam pengamanan aset ini memakai pola terbuka. Artinya ini untuk kepentingan semua warga Kota Surabaya, sehingga harus dilibatkan, sehingga tidak nunggu masalah kita diperiksa, tapi kita libatkan kejaksaan, kepolisian, masyarakat untuk bersama-sama mengamankan aset yang kemudian pemanfaatannya juga kepada masyarakat maupun instansi-instansi pemerintah yang ada di Kota Surabaya. Oke, baik. Kita belum lebih dalam lagi loh soal Ya. pemanfaatan, karena ini memang betul kata Pak Hotlan. Aset itu harus digunakan, jangan dibiarkan. Ini masih bicara soal tanah dan bangunan, belum lagi yang lain-lainnya ya Pak ya. Tapi nggak ada kan Pak kendaraan yang dibiarkan? Nggak Nggak dipakai? ada, Nggak nggak ada. Semua terpakai kan Pak ya? Semuanya Oke. terpakai. Baik, monggo Pak sebagai closing statement. Saya Nggih. persilakan Pak. Nggih, terima kasih Mbak Restu. Ini saya juga mewakili pemerintah Kota Surabaya, selalu memikirkan masyarakat Kota Surabaya, terutama yang surat ijo, seperti yang disampaikan Pak Saleh dan Pak Ya. Yosua tadi. Kita berupaya untuk mencari solusi, dan Pak Wali juga sudah ketemu dengan Pak Menteri ATR BPN, dan sudah ada solusinya Mbak Restu sebetulnya. Jadi dari kementerian itu sudah berkirim surat untuk teman-teman surat ijo itu nanti diberikan tarif serendah-rendahnya untuk retribusinya. Tarif serendah-rendahnya dalam kutip seperti itu. Jadi Dan itu berlaku untuk semuanya, maksudnya berlaku untuk hunian, kemudian oh. berlaku untuk luasan di bawah 200 Ah, itu, meter Pak. persegi. Nah, ini makanya saya ajak asumsinya kan untuk